Indonesia adalah negeri demokrasi. Dan dalam perjalanan sejarahnya, rakyat tak pernah diam ketika merasa tertindas. Dari buruh, mahasiswa, hingga umat, semua pernah turun ke jalan. Ada yang memakan korban jiwa, ada pula yang mengguncang kekuasaan. Inilah 5 aksi demo paling menggetarkan sepanjang sejarah Indonesia. Tapi sebelum lanjut, bantu like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih. 5. Demo kenaikan BBM. Pada tahun 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berencana menaikkan harga BBM subsidi karena lonjakan harga minyak dunia membuat beban subsidi negara membengkak hingga ratusan triliun rupiah. Jika tidak dikendalikan, subsidi itu berpotensi jebolkan APBN dan memperlebar defisit fiskal. Kenaikan harga dipandang sebagai langkah pahit namun perlu demi menjaga kesehatan anggaran dan stabilitas ekonomi nasional. Gelombang protes pecah di seluruh Indonesia. Mahasiswa, sopir angkot, hingga buruh bersatu menolak kebijakan itu. Di Jakarta, ribuan orang mengepung gedung DPR. Bentrokan tak terhindarkan, gas air mata dan batu beterbangan. Puluhan orang luka-luka, banyak mahasiswa ditangkap, dan kerusakan fasilitas publik meluas. Aksi ini sebagian besar adalah keluhan rakyat yang takut kehilangan daya beli. Namun, pengamat menilai ada pula kelompok politik yang memanfaatkan momentum untuk melemahkan pemerintahan SBY. 4. Demo buruh nasional. 1 Mei 2003, Presiden Megawati Soekarno Putri dihadapkan pada gelombang buruh yang tak terbendung. Ribuan buruh memenuhi ibu kota dan kota-kota besar, menolak sistem outsourcing dan menuntut upah layak. Demonstrasi ini berlangsung berhari-hari, melumpuhkan kawasan industri. Tak ada catatan korban jiwa, tapi bentrokan menyebabkan puluhan luka-luka dan kerugian miliaran rupiah karena mogok kerja massal. Demo ini murni jeritan kaum pekerja. Namun, pemerintah saat itu menuding ada provokator yang memanaskan situasi. Gelombang ini pula yang kelak menjadikan May Day diakui sebagai Hari Buruh Nasional pada 2013. 3. Aksi demo 212 tahun 2016. 2 Desember 2016, ibu kota Jakarta nyaris lumpuh. Diperkirakan 7 juta orang memadati kawasan Monas hingga Tamrin. Aksi yang dikenal sebagai 12 ini menuntut proses hukum Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok atas dugaan penistaan agama. Di mana momen pada saat pidato Ahok menyebutkan, "Jangan mau dibohongi surat Al-Maidah ayat 51." Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Walau jumlah masanya fantastis, aksi ini berlangsung relatif damai. Tidak ada korban jiwa. Namun kerugian ekonomi mencapai miliaran rupiah karena seluruh aktivitas Jakarta berhenti total. Banyak yang menyebut ini murni aspirasi umat, bahkan Pak Jokowi ikut serta. Tetapi tidak bisa dipungkiri, aksi ini juga punya nuansa politik menjelang Pilkada DKI 2017. Aksi 2012 tercatat sebagai demonstrasi dengan jumlah massa terbesar dalam sejarah Indonesia modern. 2. Demo bubarkan DPR Agustus hingga September 2025. Gelombang protes kembali mengguncang Indonesia di masa Presiden Prabowo Subianto. Rakyat marah atas fasilitas mewah DPR dan kebijakan awal pemerintahan yang dinilai menyakiti hati publik. Ribuan orang turun ke jalan di berbagai kota, terutama Jakarta. Bentrokan keras pecah, puluhan luka-luka, dan beberapa orang meninggal akibat kerusuhan. Banyak analis menyebut aksi ini gabungan antara murni keluhan rakyat dan juga bumbu provokasi dari oknum yang ingin mengambil keuntungan atas kejadian ini. Dikutip dari beberapa komentar netizen yang katanya ditawari uang apabila mau ikut demo. Aksi 2025 disebut sebagai yang terbesar setelah reformasi dan menjadi ujian berat di awal kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto.
inilah demo yang paling menggetarkan sepanjang sejarah Indonesia. Reformasi 1998, Presiden Soeharto yang berkuasa 32 tahun ditantang oleh mahasiswa yang menuntut turunnya sang penguasa, krisis ekonomi melanda, harga-harga melambung, dan rakyat tak tahan lagi. 12 Mei 1999, tragedi Trisakti terjadi. Kurang lebih 4 mahasiswa gugur ditembak aparat. Bentrokan makin meluas. Kerusuhan Mei menelan ribuan korban jiwa, puluhan ribu rumah dan toko hancur. Kerugian mencapai triliunan rupiah. Menurut analis, demonstrasi ini adalah paduan jeritan rakyat yang murni, sekaligus manuver elit politik dan negara superpower yang ingin mengakhiri Orde Baru. 21 Mei 1995, Soeharto akhirnya lengser. Sejarah berubah selamanya. Reformasi pun lahir dari darah dan air mata. Dari reformasi 1995 Palam hingga gelombang protes 2025, satu hal terbukti. Suara rakyat tak bisa dibungkam, tapi setiap demo selalu meninggalkan jejak, korban jiwa, kerugian besar, hingga luka sejarah. Pertanyaannya, akankah bangsa ini belajar untuk menyuarakan aspirasi dengan cara yang lebih damai dan efektif, atau sejarah akan terus berulang?